Spend today in a conversation in the mirror, face to face with somebody less than perfect. I wouldn't choose me first if I was looking for a champion. In fact, I'd understand if you picked everyone before me, but that's just not my story. True to who you are, you saw my heart and made something out of nothing. So I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name. I'm not meant to just stay quiet, I'm meant to be a lion. I'll roar beyond a song with every moment that I've got. True to who you are, you saw my heart and made something out of nothing. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name. He calls me chosen, free, forgiven, wanted, child of the King. His forever, held in treasure. I am loved. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name. I'm famous in my Father's eyes. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name. I'm famous in my Father's eyes. I don't need my name in lights, I'm famous in my Father's eyes. Make no mistake, He knows my name. I'm not living for applause, I'm already so adored. It's all His stage, He knows my name. He knows my name.
Shalom Sobat GBA, kita bertemu lagi di acara Sabtu Sore bersama GBA Center. Terima kasih untuk tim G yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Kita akan awali dengan doa pembuka dari host Marta dan akan dilanjutkan dengan host Elok dan host Wibisono untuk pujian penyembahan dan dilanjutkan dengan sharing firman Tuhan dengan host Dona. Setelah itu akan ditutup dengan doa syafaat dari host Welian dan ditutup dengan doa berkat dari PIC Edi Asana. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam sahabat GBA, di mana saja berada, salam semangat selalu. Kita akan mulai ibadah Sabtu sore bersama GBA. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, jikalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah Sabtu sore bersama GBA. Berkatilah Tuhan ibadah kami, sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati untuk setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam saat sore hari ini, baik itu membawa doa syafaat, singer, pemain musik, menyampaikan kesaksian hidup, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati satu persatu Tuhan, dan kami rindu ibadah kami ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami juga berdoa, berkatilah untuk setiap orang yang menyaksikan acara ini. Biarlah ibadah ini Tuhan, kami mendapatkan satu berkat. Kami lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk setiap tim orang-orang yang sudah berjemur untuk melaksanakan ibadah Sabtu sore bersama kita. Berkatilah ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan ibadah Sabtu sore ini bersama GBA ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga mulai berakhir. Dan biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kita boleh ada di sepanjang tahun ini karena penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Mari kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya.
Raja, oh mulia. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihatlah pandang, Tuhan balas surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, Engkau telah lahir ke dunia untuk kami. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan secara khusus, supaya kebenaran firman-Mu itu boleh dimengerti oleh setiap kami Tuhan. Engkau terus berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu saat ini Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena pada sore hari ini kita boleh ada bersama-sama di hadirat Tuhan. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka telinga dan mata rohani kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Diberkati dan diurapilah hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Diurapi dan diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya ambil pada sore hari ini dari Lukas 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Lukas kedua ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Satu ayat yang ingin saya bagikan buat kita pada sore hari ini adalah ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tema yang ingin saya bagikan buat kita pada sore hari ini, masih adakah tempat bagi Yesus di dalam kehidupanmu? Bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita karena dihubungkan dengan hari Natal. Bulan Desember adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristen. Bulan Desember adalah bulan yang akan terus ada walaupun keadaan apapun yang kita alami. Kalau hari ini kita lihat bersama-sama dalam pembacaan kita Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Di situ menceritakan bagaimana Yusuf dan Maria datang dari rumah penginapan yang satu kepada rumah penginapan yang lain. Dan mereka tidak mendapatkan tempat di situ. Apa yang mereka alami? Penolakan. Mengapa penolakan terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu semua orang sedang sibuk pulang kampung. Karena pada saat itu mereka harus tunduk dan taat karena ada sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Tidak ada respon sama sekali dari orang-orang yang ada di kampung itu. Tidak ada respon sama sekali dari pemilik-pemilik penginapan pada saat itu. Bapak Ibu bayangkan, kalau pada waktu itu mereka tahu bahwa yang lahir ini adalah Sang Juru Selamat Mesias, saya percaya mereka akan menyiapkan tempat yang terbaik. Tetapi itu tidak terjadi. Penolakanlah yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama dari ayat yang saya sampaikan, yang saya bagikan buat kita pada hari ini. Yang pertama adalah pemilik penginapan tidak peduli. Pemilik penginapan tidak peduli pada saat itu bagaimana perasaan yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Apa yang sedang dialami oleh Maria dengan kehamilan yang tua dan tiba waktunya untuk melahirkan. Dia tidak peduli karena ada banyak hal yang mereka lebih utamakan pada saat itu. Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita juga sama seperti pemilik penginapan. Kita tidak peduli dengan kehadiran Yesus sampai saat ini. Kita tahu ya Yesus ada. Kita tahu ya Yesus Juru Selamat kita. Tapi kita tidak pernah peduli dengan Dia.
Ketika Yesus dengan suaranya yang lembut memanggil kita, kita menutup telinga kita. Kita menutup mata kita. Kita tidak mendengarkan ketika Yesus memanggil kita. Kita tidak peduli. Pelajaran yang kedua, semua ruangan terisi penuh. Kalau kita berbicara tentang ruangan, kehidupan kita diibaratkan sebagai sebuah rumah. Kalau berbicara rumah pasti ada halaman, ada ruangan tamu, ada ruangan keluarga, ada ruangan baca, ada ruangan makan, sampai dengan dapur. Coba kita mulai berbicara dari ruangan tamu, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada di ruangan tamu, apakah Yesus ada di ruangan tamu? Yesus tidak ada di ruangan tamu. Kenapa? Karena kita mengistimewakan di ruangan tamu untuk tamu-tamu khusus kita. Kita tidak pernah memberikan Yesus ada di ruangan tamu kita, di tempat yang khusus. Seperti kita mengkhususkan orang-orang yang datang bertamu di rumah kita. Ketika masuk di ruangan keluarga, apakah Yesus ada di situ? Yesus juga tidak ada. Karena kita lebih mengutamakan keluarga kita lebih dari segalanya. Di situ bagaimana kita dan keluarga kita sedang sibuk menonton TV. Kita sedang sibuk pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, main HP. Kita sibuk dengan urusan-urusan yang ada di ruangan keluarga kita. Kita tidak menghadirkan Yesus di sana. Ketika masuk di dalam ruangan baca, Yesus juga tidak ada di situ. Karena ada Alkitab di ruangan baca kita. Tapi kita tidak pernah membaca Alkitab kita. Kita tidak pernah membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai kita tidak pernah mengetahui isi daripada Alkitab itu. Ketika kita masuk, Bapak Ibu Saudara, di ruangan makan, Yesus juga tidak ada di situ. Karena kita sibuk menyiapkan makanan-makanan yang enak, yang akan dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Lalu kita tempatkan Yesus di mana? Tanpa kita sadari kita menempatkan Yesus di gudang. Mengapa saya katakan kita menempatkan Yesus di gudang? Ketika ada masalah, baru kita teriak Yesus. Ketika kita menangis karena kesusahan yang kita alami, baru kita teriak Yesus. Ketika kita mengalami kemarahan, baru kita teriak Yesus. Kita melemparkan semua sampah kepada Yesus. Karena itu saya berkata, kita lebih banyak menempatkan Yesus di dalam gudang. Untuk Yesus menerima semua yang ada dalam diri kita. Tapi kita tidak pernah memberikan tempat yang khusus bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari pembacaan pada sore hari ini. Pemilik penginapan tidak tahu siapa yang akan dilahirkan. Sama dengan kita. Kita tidak pernah mengetahui siapa yang dilahirkan pada saat ini. Saya hanya mau berkata, yang dilahirkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang dilahirkan adalah juru selamat kita. Karena itu berilah tempat yang khusus bagi Yesus untuk berkuasa atas hidupmu, menjadi raja segala raja yang memerintah atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, masihkah kita peduli pada Yesus pada saat ini? Masihkah kita memberikan tempat yang khusus bagi Yesus dalam kehidupan kita? Saya percaya ketika firman Tuhan ini disampaikan, mari kita introspeksi kembali diri kita masing-masing. Masihkah kita memberikan tempat bagi Yesus pada saat-saat ini? Ataukah kita menempatkan Yesus di gudang untuk menerima setiap permasalahan-permasalahan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, jadikanlah Yesus
sebagai juru selamat hidupmu pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini menjadi berkat buat kita semua. Dan kita mau katakan, Bapa, di dalam hidupku ada tempat khusus bagimu. Bapa, masuklah dalam hati sebagai Yesus dan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa, kalau kami tidak pernah memberikan tempat yang khusus bagi Yesus dalam kehidupan kami. Kami sibuk dengan urusan kami. Kami tidak pernah menempatkan Yesus sebagai Raja segala Raja, sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Hari ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau ambil komitmen. Di dalam kehidupan kami menyediakan tempat yang teristimewa untuk kehadiran Yesus di dalamnya. Masuklah di dalam hati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kehidupan kami. Berkuasalah atas kami sebagai Raja segala Raja, dan ajarkanlah kami tunduk di bawah kaki Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Shalom. Selamat sore saudara yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita bersama-sama berdoa buat bangsa kita dan GBA. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, untuk waktu yang Kau sudah berikan, untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan, untuk kami dapat berdoa sore hari ini bersama-sama Bapa. Saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kesalahan bangsa kami di masa lalu Tuhan, yang mungkin tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas Indonesia ini Bapa. Saat ini kami berdoa buat pemerintahan kami. Kami berdoa buat presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Berikan roh hikmat yang daripada-Mu Tuhan di dalam menghadapi masalah yang terjadi atas bangsa Indonesia Bapa. Biarlah perlindungan-Mu terus menaungi, memberikan jalan keluar kepada presiden kami Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan. Lindungi, pagari Tuhan dari segala yang jahat Bapa. Kau pimpin Tuhan setiap langkah-langkah apa yang Bapak presiden kami lakukan Bapa. Terus Engkau cover dengan kuat kuasa daripada Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jajaran pemerintahan yang di bawah Bapak Presiden kami dan wakilnya Bapak. Berikan hati yang jujur di dalam mereka melakukan tugas-tugas Tuhan yang sudah diberikan oleh Presiden kami. Biarlah apa yang mereka lakukan memiliki hati yang taat, hati yang takut di dalam melakukan tugas-tugas ini Bapa. Biarlah mereka melakukannya dengan hati yang tertuju kepadamu, mengasihi bangsa ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, segala hal-hal orang-orang tertentu yang mempunyai niat-niat tidak baik terhadap bangsa kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang jamah, Engkau yang terangi hatinya, batinnya Bapa. Setiap niat-niat jahat oknum-oknum tertentu yang ingin merusak NKRI ini Bapa. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hatinya, balikan hatinya Tuhan, biar mereka mengasihi bangsa ini Bapa. Segala kuasa-kuasa apapun yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang berusaha ingin mengacaukan bangsa ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang besar, yang tidak terbatas, sanggup Tuhan menjamah
Oh Roh Kudus, tolong Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun mengalir atas Indonesia. Kondisi saat ini Tuhan, kondisi COVID Bapak. Aduh, banyak orang mungkin di antara mereka yang mengalami kekurangan Bapak. Biarlah Engkau pakai kami umat-umat-Mu untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan uluran tangan. Jangan sampai di antara mereka mengalami kekurangan. Mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, mari bilur-bilur menyembuhkan. Mereka yang mengalami Tuhan perpecahan di tengah-tengah keluarganya, mari Engkau pulihkan Bapak. Pulihkan Bapak, Engkau berkati umat-umat-Mu yang ada di Indonesia ini Bapak. Biarlah Indonesia ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Biarlah kerajaan-Mu boleh datang Tuhan atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat situasi ini. Banyak jiwa-jiwa boleh bertobat mengenal Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Kami berdoa buat GBA Center Tuhan. Oh Bapak, kami berdoa untuk pengurus-pengurus yang terlibat di dalamnya. Berikan roh kesehatian, berikan roh kesatuan yang daripada Engkau Bapak. Berikan motivasi yang tulus dan murni. Biarlah segala apapun yang mereka lakukan, kerjakan satu hanya untuk kemuliaan-Mu Bapak. Kami berdoa untuk perkembangannya Tuhan. Biar lewat GBA ini banyak orang yang semakin hari dipulihkan hidupnya. Mereka mencintai firman-Mu. Hidup mereka diubahkan Tuhan lewat pengalaman dengan Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam Tuhan membaca firman-Mu. Mari Tuhan peserta-peserta GBA yang sudah ada saat ini Bapa, mari Roh Kudus turunlah Tuhan. Berikan mereka hati Tuhan, hati yang bersemangat untuk mereka terus Tuhan boleh mencintai firman-Mu Bapa. Mari Kau pakai terus Bapa GBA ini menjadi saluran berkat. Biarlah lewat GBA banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Setiap keluarga-keluarga dipulihkan saat mereka mengalami Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang sanggup merubah. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menyucikan, firman-Mu menguduskan setiap kami Bapa. Biarlah kalau ada dosa-dosa di tengah-tengah Tuhan setiap umat-Mu, Engkau bongkar, Engkau singkapkan Tuhan, Engkau bukakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Kami menyerahkan Tuhan GBA Center semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala aktivitasnya, pelayannya, para hostnya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Berikan terus Tuhan semangat di dalam kami mengabarkan berita Injil-Mu lewat pembacaan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, GBA akan menjadi saluran berkat Tuhan. GBA akan diberkati Tuhan. GBA semakin hari Tuhan semakin besar karena Engkau bekerja. Karena Roh Kudus-Mu yang bekerja luar biasa Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu banyak orang-orang diubahkan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Mereka boleh mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam kami. Setiap doa-doa kami dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera Allah Tuhan memberkati bangsa Indonesia, memberkati GBA Center Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat GBA yang dikasihi Tuhan, marilah mengarahkan hati, mengangkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua Sobat GBA yang sudah mengikuti acara Sabtu sore bersama GBA Center. Untuk semua Sobat GBA dimanapun kalian berada, yang ada di Jakarta, yang ada di seluruh kota di Indonesia, yang ada di Sabah, Malaysia, yang ada di Sarawak, yang ada di Brunei Darussalam, di Hong Kong, di India, Bangladesh, dan semua bangsa-bangsa dimanapun Sobat GBA berada, tetap semangat membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Pelita bagi hidupku,
Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa, bawa firman-Mu ke seluruh